kabar nih? Salam dari Tanah Banjar. Semua sehat aja ya kan Wal? Lancar rezeki dan sedang happy nih hatinya karena kreditan bentar lagi pada lunas. Hari ini aku excited banget nih mau ngebahas dan menceritakan salah satu aktor favorit aku sepanjang masa. Dan kalian ini pasti ngefans banget sama aktor ini. Aku aja nih nggak pernah absen nonton film-film dia yang selalu berhasil ngebuat aku terhibur dan takjub sama film-film dia ini. Nah, buat kalian yang juga ngefans nih sama aktor ini, kalian juga pasti nih penasaran sama riwayat kehidupan dia dan cerita-cerita tentang kehidupan pribadi dia serta perjalanan hidupnya. Yang bisa dijadiin contoh buat kalian yang lagi ngejar mimpi kalian nih. Yes, aku persembahkan kepada kalian Jackie Chan. Jackie lahir pada tanggal 7 April 1954 di Victoria Park, Hong Kong. Ayahnya ini bernama Charles Chan dan ibunya bernama Lily Chan. Ayah ibunya ini merupakan pengungsi dari masa Perang Saudara Cina dan kemudian sama-sama bekerja di konsulat Perancis Hong Kong. Semasa kecil, Jackie ini digelari dengan Pau Pawal, yang artinya itu peluru meriam. Karena waktu itu, Jackie ini memiliki berat 5,4 kilo waktu kecil. Gendut ya kan, dempem pasti pipinya. Terus Jackie ini dulu waktu kecil itu suka berguling ke sana kemari, makanya digelarin sama bapaknya itu Pau Pau. Pantas ya kan, gedenya pecicilan, kecil aja belum bisa duduk, belum bisa berdiri, udah ke sana kemari guling-guling, nggak sabar gitu mau gerak. Jackie ini Wal bersekolah di Nahua Primary School daratan Hong Kong Wal. Tapi di sekolah ini Wal, Jackie ini sering dibully sama temen-temennya karena dia ini bodoh waktu sekolah dan dia ini juga tidak lulus di sekolahan ini Wal. Yang menyebabkan si ayahnya ini mengeluarkan Jackie dari sekolah tersebut pada tahun 1960 dan kemudian ayah Jackie pun memutuskan untuk berimigrasi ke Canberra, Australia. Sana ayahnya ini bekerja di kedutaan Amerika sebagai juru masak. Ayah Jackie ini menyadari nih bahwa anaknya ini memang memiliki stamina yang kuat ketimbang nilai akademiknya, sehingga oleh ayah Jackie pun Jackie ini disekolahkan di Chinese Drama Academy, sebuah sekolah opera yang dimiliki dan dijalankan oleh Master Yu Jim Yun. Opera Peking itu merupakan sebuah pertunjukan seni yang di sana tuh terdapat ada tari, ada musik, terus ada beberapa pertunjukan bela diri, drama. Kalian pernah ya kan lihat Upin Ipin yang serial opera yang bulan hantu itu loh, yang meme, yang mereka ngelihat Uncle Atong itu pakai kostum opera. Nah, opera itu jenisnya yang kayak gitu Wal. Selama bersekolah di sana nih, Jackie mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Dia jadi memiliki keahlian kungfu dan aerobik yang membuat kemampuan dia ini semakin terasah Wal. Maksudnya kan dia udah hobi nih, dia udah suka. Jadi dengan bersekolah di sana dia menjadi semakin terasah gitu kemampuannya. Ini nih Wal, makanya kalau misalnya anak itu nggak hebat dalam satu bidang dan hebat di bidang yang lain, bidang yang hebat itu aja yang dihebatin, nggak usah dipaksain. Kalau anak nggak bisa matematika ya nggak usah dipaksain supaya pintar matematika. Ini malah dipaksain ya, semua harus dapat nilai 100. Tuh. Jadi Wal ya, selama dia bersekolah di sana itu, dulu waktu di Hong Kong itu ada sebuah kelompok bernama Seven Little Fortunes, yang kelompok ini mengambil anak-anak terbaik dari sekolah-sekolah seni yang ada di Hong Kong, yang kemudian nih sekelompok anak-anak ini akan diikutsertakan dalam produksi film-film di Hong Kong Wal, sebagai peran pengganti dan peran-peran kecil lainnya Wal. Nah, disinilah Wal awal perjalanan karir si Jackie. Sakit Wal jadi peran pengganti ini kan, dia yang jatuh, dia yang kena pukul, loncat dari tempat-tempat tinggi, terus melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Kan peran pengganti kan gitu ya kan. Tapi Jackie ini memang senang dengan pekerjaannya dan dia memang mencintai pekerjaannya Wal. Dia tetap mau melakukan aksi-aksi berbahaya dan aksi-aksi nekat Wal, yang padahal nih kebanyakan orang nggak ada yang mau melakukannya. Karena kemauan dia inilah akhirnya menarik perhatian oleh Bruce Lee Wal. Jadi waktu itu dia tuh satu zaman sebenarnya sama Bruce Lee, dan Bruce Lee ini senang gitu ngelihat kerja kerasnya si Jackie karena mau gitu melakukan aksi-aksi berbahaya di film. Nah, dari sinilah Jackie ini mendapatkan sebuah peran kecil di sebuah film Bruce Lee pada tahun 1971 berjudul Fast of Fury dan Enter the Dragon. Pada saat itu Wal, nama panggung Jackie ini belum Jackie Chan, tapi Chin Yun Long. Kemudian pada tahun 1973, berkat peran kecil dia di film Bruce Lee, ia mendapat kesempatan untuk menjadi peran utama di tahun yang sama dalam sebuah film yang berjudul Little Tiger of Canton, yang hanya diedarkan secara terbatas waktu itu di Hong Kong Wal.
Tapi sayangnya film ini nih nggak sukses Wal di pasaran. Lu membuat Jackie ini kayak merasa putus asa dan kayaknya tuh ngerasa nggak semangat lagi Wal. Sama nih kayak aku nih buat video pertama kali ternyata nggak banyak yang respon, sebenarnya mau menyerah nih Wal. Karena Wal di film ini ternyata si Jackie ini dinilai hanya meniru-niru Bruce Lee Wal. Jadi ini nih sama nih kasusnya kayak kasus Agnes Mo yang dulu waktu itu zaman dia nyanyi-nyanyi cinta ini teret. Yang Agnes Mo ini dituding gitu niru-niru Britney Spears, inget gak kamu? Karena dituding seperti itu, Jackie ini merasa putus asa dan memutuskan untuk kembali ke Canberra, Australia, nemuin orang tuanya nih. Dan di Canberra, Australia itu dia malah bekerja konstruksi bangunan alias kerja bangunan, kuli bangunan Wal. Ini nih kalau di film-film ini babak titik paling terendah nih dalam tokoh film ya kan. Udah impian jadi bintang film nggak bisa-bisa, terus kesulitan, penuh dengan cobaan, ujian, dan malah akhirnya jadi tukang bangunan. Di sini nih Wal, jadi terciptanya nama Jackie Chan karena semasa dia bekerja nih di konstruksi bangunan selama 2 tahun, dia ini memiliki bos yang bernama dengan Jack. Nah, Jackie ini menjadi anak buah kesayangan si bos. Teman-teman Jackie yang sekerjaan ini seolah-olah gitu ngejek dia karena menjadi anak kesayangan si bos dengan menggelari namanya ini dengan Jackie Wal. Padahal nih nama Cinanya adalah Chan Kong Sang. Diejek kayak gitu, Jackie ini cuma lempeng-lempeng aja Wal, ya biar aja lah biasa gitu. Lagi pula menurut dia nama Cina dia ini agak susah disebutkan oleh teman-temannya Wal. Jadi dia biarkan teman-temannya ini memanggil dia dengan Jackie. Dan melekatlah nama Jackie ini sampai sekarang Wal. Karena kan nama asli tadi dia kan Chan Kong Sang. Nah karena gelaran dia Jackie, jadi ditambahin dia jadi Jackie Chan. Selama bekerja di konstruksi Australia, Jackie ini gak melupakan dong sama impian dia untuk menjadi bintang film terkenal. Karena dia ini memang sudah mencintai banget sama dunia film. Dan selama bekerja di konstruksi itu, Jackie ini tetap mencari konsep-konsep film yang sesuai dengan gaya dia sendiri. Pada usia 21 tahun, udah nih kan 2 tahun dia bekerja di konstruksi, dia ini mendapatkan telepon dan seorang sutradara di Hong Kong ini menawarkan dia lagi sebuah film yang berjudul First of Fury. Tapi nih di film ini lagi-lagi dia disuruh memerankan karakter yang mirip-mirip dengan Bruce Lee Wal. Itu tuh pada tahun itu Bruce Lee ini udah meninggal. Jackie ini digadang-gadang sebagai penerusnya Bruce Lee, tapi mau disamakan gitu gayanya sama Bruce Lee, sedangkan gaya Jackie nggak kayak gitu. Saat itu Jackie ini setuju aja nih mau mencoba lagi. Oh ya mungkin yang pertama itu gagal dan mungkin yang kedua ini aku bakal berhasil nih gitu kan. Mungkin ya menurut pemikiran si Jackie. Tapi ya karena bukan gayanya dan tidak bisa menjadi diri sendiri dalam film itu, film ini pun menjadi gagal lagi Wal di pasaran. Sampai-sampai dia ini menjadi terluka dan putus asa dan aku gak mau lagi deh ngambil film yang kalau disuruh berperan sebagai Bruce Lee nih. Dan pada tahun 1978 akhirnya Jackie bermain di sebuah film yang berjudul Snake in the Eagle Shadow di bawah arahan sutradara Yuen Woo-ping. Dan di sini nih sutradara mengizinkan Jackie bebas melakukan berbagai aksi seni bela diri yang sesuai gaya dia sendiri Wal. Jadi di sini Jackie diizinkan untuk mengekspresikan gaya dia sendiri semau dia pokoknya. Jackie ini pun kemudian terinspirasi dengan film si Charlie Chaplin yang pernah dia tonton sewaktu dia kecil Wal. Hal ini nih membuat dia berpikir untuk menerapkan komedi di dalam adegan-adegan perkelahian dia dan mulai berpikir nih gimana caranya agar perkelahian dia dengan komedinya bisa terlihat realistis dan sekaligus lucu. Nah, konsep inilah yang dia terapkan di film Snake in the Eagle Shadow. Dan benar aja, film ini menjadi titik balik karirnya si Jackie Wal. Film ini dikategorikan sebagai film kungfu komedi terbaik sepanjang masa, tau gak kamu? Film ini pun langsung laku keras di pasaran Hong Kong dan membuat nama Jackie ini menjadi melambung Wal. Wah, artinya gak sia-sia ya kan berkarir dari kecil, dari umur belasan tahun. Lalu Jackie pun kembali membuat sebuah film yang berjudul dengan Drunken Master. Mis manos no más. Ingat gak kamu film ini? Dan film inilah yang membawa dia ke puncak ketenaran yang paling atas nih. Tapi ini masih di Hong Kong Wal, tenarnya. Udah tenar nih ya kan dia di Hong Kong. Akhirnya dia memiliki impian lagi, memiliki cita-cita ingin menembus pasaran Hollywood Wal. Jadi sebelum menembus pasaran Hollywood ini, dia pun sudah menembus pasaran-pasaran di Asia Tenggara. Jadi filmnya ini sudah tersebar gitu ke seluruh negara-negara Asia Tenggara dan laku keras nih. Termasuk di Indonesia ya kan. Oh, di Indonesia pun Jackie terkenal banget, filmnya bagus banget.
Tapi awal ya, namanya juga perfilman Hollywood yang nggak semudah itulah. Sedangkan perfilman Hong Kong aja Jackie ini harus gugur jatuh, keinjek-injek untuk sampai ke puncak karir dia ya kan. Apalagi di Hollywood nih. Hollywood ini kan seluruh dunia dan akan banyak sekali nih saingan dan rintangannya. Pada tahun 1980-an Jackie ini udah terjun nih ke pasar Hollywood. Dia membuat sebuah film yang berjudul Battle Creek Ball. Tapi ya itu tadi, karena nggak semudah itu, film ini pun tidak diterima secara hangat oleh masyarakat di Hollywood nih. Sekelas Jackie aja nih yang udah terkenal se-Asia Tenggara itu masih sulit, tahu nggak kamu menembus pasar perfilman Hollywood. Karena saking sulitnya untuk menembus pasar tersebut, ya Jackie ini kembali ke putus asa untuk mendapatkan pengakuan di sana, dan dia pun kembali fokus kepada karirnya di industri perfilman Hong Kong. Jadi ya udahlah, nanti aja gitu, aku ke Amerika, sulit banget soalnya. Tapi Jackie ini sebenarnya nggak putus asa gitu aja. Dia terus membuat film-film lainnya dengan kejeniusan ide-idenya itu, dan membuat film-film versi gaya dia. Kemudian Jackie ini pun merilis sebuah film yang berjudul dengan Police Story. Ingat kan kalian, Police Story ini adalah salah satu film paling terkenalnya Jackie ya. Police Story 1 sampai Police Story 4 dia memenangkan penghargaan dalam acara Hong Kong Film Award. Mulai dari Best Action Choreography, Best Actor Award, dan sebagainya gitu. Tapi tidak untuk pasar internasional ya, Wal. Ini masih di lingkupan negara Hong Kong. Semenjak dia merilis film Police Story ini, perhatian Amerika nih mulai mengarah kepada dia, Wal. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Bahkan nih ada sutradara film dari Amerika yang menawarkan Jackie untuk ikut serta dalam pembuatan film di Hollywood. Tapi dia ini ditawari peran sebagai karakter yang jahat, Wal. Tapi Jackie tidak mau dan menolaknya. Berkat kerja keras dan keyakinan si Jackie, tahun 1995 film dia yang berjudul dengan Rumble in the Bronx akhirnya membuka jalan dia untuk masuk ke industri perfilman Hollywood, Wal. Kalian inget gak sama film Rush Hour? Oh, ini film favorit aku, lucu banget filmnya Rush Hour. Di sini kan Jackie berbagi peran ya sama Chris Tucker, dan film ini disambut baik banget di Amerika dan memiliki pendapatan kurang lebih 130 juta dolar, Wal. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 18 miliaran. Mampus gak tuh? Sampai di Rush Hour 3, film ini pun tetap laris manis, Wal, di pasaran Amerika. Tapi nih anehnya, meskipun laris di pasaran Amerika, film Rush Hour ini nggak laris banget di pasaran Hong Kong. Mungkin kayak dagang ya, Wal ya, laku di Plehari belum tentu laku di Banjarmasin gitu. Ya nggak apa-apa lah, Jackie pun tetap berkarya. Kemudian film-film dia ini setelah Rush Hour ini disusul pun dengan film-film terkenal lainnya, Wal, di pasaran Hollywood. Kayak misalnya yang berjudul Shinjuku Incident, terus Armor of God 3 ya kan. Terus ini nih yang Mahasakti Mandraguna, Chinese Zodiac. Kalian tahu ya kan film ini. Terus film yang paling mendunia nih, Karate Kid ya kan. Ada Shaolin juga yang sama si Jet Li, dan ada beberapa film lainnya yang dia juga bermain bersama Jet Li. Tapi aku nggak bisa sebutkan, Wal, satu-satu, soalnya film Jackie ini 100 lebih jumlahnya. Apa nggak pingsan aku itu kalau ngejelasin satu-satu? Bayangin nih, dia buat film lebih dari 100 nih ya. Aku juga nggak mau putus asa lah, aku mau bikin video juga 100 lebih biar kalian subscribe sama like. Tapi nih awal ya, meskipun karir dia ini sukses banget nih di negara dia dan di seluruh dunia, di pasaran Hollywood, tapi kan Jackie Chan ini juga manusia biasa nih, jadi dia juga punya sisi kelam dalam kehidupannya, Wal. Diakui dia dalam sebuah buku yang berjudul Jackie Chan Never Grow Up, kalau kehidupannya dulu tuh, waktu pertama-tama terkenal, maksudnya baru-baru terkenal gitu, dia ini sempat kecanduan miras, Wal. Jadi dia minum miras ini sama kayak makan siang katanya, Wal. Jackie ini pun juga pernah loh, Wal, jatuh cinta sama salah satu seorang PSK. Jadi setiap malam tuh dulu dia menghabiskan waktunya gitu di kamar PSK ini dan merasa bahagia gitu. Jackie ini juga dulu waktu baru-baru terkenalnya nih, ya maklum ya kan, itu waktu masih muda, umur-umur labil. Mungkin karena udah lama banget nih hidup susah dengan bayaran yang sedikit sebagai peran pengganti, dan kemudian menjadi terkenal, banyak duit, dia ini jadi kayak lepas kendali gitu, Wal. Dia menjadi seseorang yang sangat boros dan suka berfoya-foya. Bahkan dia pernah membeli 7 buah jam tangan yang harganya ini di total-total berkisar 900 juta, Wal. Terus habis itu dia minta nggak dibungkus gitu, langsung dipakai semuanya. Nggak gila itu? Mau pamer dia jam tangan mahal gitu, dipakai semua.
itu tadi kan cerita dia, masa kelam dia waktu masa muda ya kan, masa-masa dia labil gitu, masih pengen hura-hura ya kan, habis itu kaget terkenal ya kan, udah lama susah gitu. Meskipun di karir dia luar biasa berhasilnya, dia juga mempunyai kondisi rumah tangga yang gak semulus sama karirnya. Jadi Jackie ini menikah dengan seorang wanita bernama Joalyn yang merupakan seorang artis Taiwan dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Jackie Chan. Jackie Chan ini juga memilih berkarir seperti ayahnya di dunia perfilman, tapi Jackie Chan ini juga pernah terlibat dengan kasus narkoba. Padahal Jackie ini juga seorang duta anti narkoba. Nah ini kasusnya persis sama nih sama yang baru-baru ini, Rhoma Irama sama Ridho Roma ya kan. Jackie pun juga pernah dituding berselingkuh dengan Mrs. Asia Pageant 1990 bernama Elaine Eng, dan menghasilkan seorang anak perempuan bernama Eta Eng Choklam, yang belakangan ini mengaku kepada pihak media bahwa dia seorang lesbian. Dan itu tadi masa kelam dan juga tentang kisah rumah tangga dia sedikit. Terlepas itu ya kan, Jackie Chan ini punya prestasi yang luar biasa nih di dalam dunia perfilman. Dia merupakan seorang aktor, sutradara, peran pengganti, produser film, aktor bela diri, aktor komedi, dan penulis naskah layar lebar. Dan Jackie Chan ini ternyata juga seorang penyanyi loh. Lebih dari 20 album yang memuat lagunya. Jackie juga mendapatkan penghargaan internasional untuk seni perannya di Avenue Stars Hong Kong, dan namanya juga tertoreh dalam Hollywood Walk of Fame. Dan berita uniknya nih Jackie ini ternyata nggak punya asuransi jiwa loh, khususnya di Amerika. Jadi nggak ada asuransi yang berani menjaminkan Jackie, dikarenakan Jackie ini kan melakukan adegan-adegan berbahayanya ini kan tanpa peran pengganti. Nah makanya itulah para pihak-pihak asuransi ini tidak ada yang berani menjaminkan Jackie Chan. Jadi Jackie Chan ini nggak punya asuransi. Malah uniknya nih Jackie ini menggunakan peran pengganti untuk adegan-adegan yang sederhana, kayak misalnya berjalan di pantai atau duduk-duduk di kursi. Menurut dia adegan-adegan inilah yang memberi kesempatan dia untuk istirahat dan nanti mengambil giliran dia untuk adegan-adegan berbahaya yang dia lakukan sendiri. Jackie ini juga seorang yang perfeksionis gara-gara ada pernah nih salah satu adegan film yang dia ulang berkali-kali, padahal adegan film itu cuma berdurasi selama 10 menit aja yang dia ulang sebanyak 2.900 kali. Gak muntah-muntah itu kameramen. Ini terjadi dalam sebuah adegan film yang berjudul dengan Dragon Lord pada tahun 1982, yang ada adegan pembukaannya itu yang ada sekelompok orang yang memainkan permainan Gen Z, yang permainannya ini seperti permainan sepak bola, tapi bolanya ini menggunakan dengan bola tangkis. Ya kalau kita di sini Indonesia ya takraw lah. Jackie ini juga pernah hampir tewas di beberapa adegan-adegan berbahaya di awal. Patah tulang, habis itu luka-luka, itu udah makanan sehari-hari Jackie ini dalam membuat film-film dia. Bahkan badannya Jackie Chan ini banyak dipenuhi dengan bekas-bekas luka. Iya sih ya kan, sesuai lah film dia ini kayak nampak real banget gitu setiap adegan-adegan perkelahian dia. Terus nih ya kan, dari semua adegan-adegan berbahaya ini kita nih jadi bertanya-tanya nih, apa nggak takut Jackie Chan ini yang melakukan adegan-adegan seperti itu, atau memang dia nggak punya rasa takut? Tapi kan Jackie Chan juga manusia biasa, pastilah dia punya rasa takut. Dan dia pernah mengakui di sebuah wawancara bahwa ada satu adegan yang membuat dia memikirkannya selama 2 minggu. Ini nih aku lakukan atau enggak ya, aku lakukan atau enggak ya gitu, ada rasa takut dia gitu. Dan akhirnya Jackie pun tetap mengumpulkan keberaniannya dan melakukan aksi tersebut. Dan aksi ini ada di sebuah film yang berjudul dengan Who Am I, yang ada adegan dia melewati 21 lantai yang meluncur dari gedung itu yang tinggi itu, meluncur jatuh, berjalan terus jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Dia mengatakan itu adalah aksi yang sangat luar biasa baginya dan yang paling gila yang pernah dilakukannya. Tahu nggak kamu ternyata meskipun Jackie ini dicintai oleh seluruh fans dia di dunia, ternyata Jackie ini dibenci di negaranya sendiri menurut kabar-kabar terbaru. Karena dalam berita tersebut Jackie ini mendukung pemerintahan Cina. Dalam wawancaranya di sebuah acara di China Global Television Network, dia bilang gini nih, Hong Kong dan Cina ini adalah tempat kelahiran saya dan rumah bagi saya. Saya bangga dengan menjadi orang Cina dan saya berharap
Cina dan Hong Kong segera berdamai. Jadi Wal, dari kata-kata dia itu tadi yang dia mengakui bahwa dirinya itu sebagai orang Cina, orang-orang Hong Kong ini nih kayak nggak terima gitu Wal sama pernyataannya si Jackie Chan. Kasus ini nih mirip-mirip nih lagi sama kasusnya Agnes Mo yang masalah darah-darah itu, yang masalah keturunan-keturunan itu. Karena nih pada saat itu Cina dan Hong Kong ini nih kayak rada-rada nggak akur gitu Wal. Mungkin nih maksud Jackie nih dari pernyataannya itu tuh pengen mendamaikan kedua negara gitu maksudnya mungkin, tapi disalahartikan gitu sama masyarakat Hong Kong. Jackie pun pernah juga secara terang-terangan mendukung Partai Komunis dan ditawari sebagai penasehat partai. Dia pun juga pernah nih mengkritik aksi unjuk rasa yang pro demokrasi yang berlangsung selama berbulan-bulan di Hong Kong dan mendukung undang-undang keamanan kontroversial yang diusulkan Tiongkok Wal alias Cina. Intinya ya, Jackie ini seperti mengungkapkan pandangan dia terhadap politik di negaranya, tapi ini karena nggak sejalan sama kebanyakan rakyat-rakyat di Hong Kong, Jackie ini jadi dibenci Wal dan dibully gitu sama masyarakat Hong Kong, dibilang bermuka dua lah, pengkhianat lah, katanya itu cuma untuk kepentingan karir dia aja lah dan sebagainya lah, kata-kata jahat lainnya. Nggak kalah lah ya sama netizen Indonesia gitu. Jackie ini juga punya jiwa sosial yang tinggi Wal. Dia nih pernah dalam satu wawancara mengatakan bahwa dia nih pengen menjadi panutan anak-anak yang baik, dan makanya itu nih dia nggak pernah memerankan peran jahat dalam setiap filmnya Wal, dan dalam setiap filmnya ini juga tidak pernah mengucapkan kata-kata fuck. Dia juga mendanai institusi-institusi pendidikan di seluruh dunia dan menyediakan sekolah untuk rakyat Cina yang tidak mampu Wal. Cute ya kan? Dia juga sering tampil dalam setiap pengumuman pelayanan publik dan selalu ikut serta dalam kegiatan nasionalisme. Jackie ini peduli banget Wal sama pendidikan, karena nih dia merasa dulu waktu dia kecil kan dia sekolah nih di school drama opera itu kan. Nah, di dalam sekolah itu ternyata Wal, murid-muridnya itu tidak diajari baca dan menulis. Jadi dia khusus seni aja gitu. Sehingga itu membuat Jackie ini menjadi peduli gitu kepada pendidikan anak-anak di negaranya. Tapi nggak cuma di negaranya aja ya, sedangkan dia kan tadi kan banyak mendanai institusi-institusi pendidikan di seluruh dunia ya. Juli 2008 kemarin, Jackie ini membuat sebuah acara yang berjudul dengan The Disciple. Pokoknya gitulah. Aku kurang bisa bahasa Inggris Wal, cuma bisa bahasa Banjar. Di sebuah televisi Cina Wal. Jadi acara ini nih berisikan tentang mencari bakat bagi para orang-orang yang memiliki keahlian seni bela diri Wal. Ya ala-ala X Factor Indonesia gitu Wal. Tapi acara ini khusus untuk bela diri aja. Yang nantinya pemenangnya ini akan diajarin langsung oleh Jackie Chan beserta kru-krunya dan para murid-muridnya gimana cara membuat film aksi laga Wal. Kayak gimana caranya melompat di pagar kawat, gimana caranya melompat dari ketinggian dengan aman, terus gimana efek-efek ledakan, pokoknya cara membuat film-film gitulah. Nah, sekarang Jackie ini udah tua Wal. Usianya sekarang nih kalau dihitung itu udah 67 tahun lah. Jadi sekarang dia ini hanya memerankan peran-peran yang sederhana aja Wal, yang nggak begitu banyak gitu, menampilkan aksi-aksi atau adegan-adegan berbahaya. Dan dia serahkan gitu aksi-aksi gitu sama yang muda-muda aja. Itu tadi profil lengkap tentang Jackie Chan. Kalian harus contoh nih sikap dan perjuangan dia yang nggak putus asa dalam mengejar mimpi-mimpinya. Meskipun udah jatuh bangun, tapi tetap semangat. Pokoknya segala pekerjaan apapun, kalau kamu cinta, kalau kamu senang mengerjakannya, kamu pasti akan melakukannya dengan sepenuh hati dan nggak bosan-bosan. Terus kesuksesan itu akan bakal datang dengan sendirinya Wal. Ingat ya, karena rasa mencintai dan rasa suka dengan pekerjaan kamu, itulah yang memberikan kamu kekuatan untuk tidak menyerah, untuk mencapai impianmu. Semoga kamu terhibur dengan cerita ini dan menginspirasi kamu dengan sosok Jackie Chan ini. Sumpah Wal, itu semua filmnya bagus-bagus banget dan bahkan filmnya itu aku putar ulang kalau aku lagi bosan di rumah, dan aku tetap ketawa gitu Wal ngelihat film-filmnya. Dah, itu aja dah. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye. Wassalamualaikum.